Surprisingly untuk monthly close dari IHSG kita sebenarnya nggak banyak berubah gitu ya. Kenapa? Kita lihat ya untuk area high dan juga low-nya, teman-teman bisa lihat ya ini bisa sama persis dengan bulan Desember kemarin loh. Bedanya teman-teman yang punya brand, hati-hati ya. Saya buat dua area support di sini. Area support pertama, dia tampaknya berjalan dengan cukup bagus ya, 9.000. Tapi kalau dia jebol, dia bisa ke 8.000 gitu. Apabila cuan ini gagal bertahan di sana gitu. Kalau cuan gagal bertahan ada potensi ke 13.400 untuk support pertama. Support keduanya ada di lowest-nya sekitar. Oke, langsung aja kita akan bahas untuk update saham kali ini. Ada brand dan juga cuan ya. Serta kita nanti akan bahas untuk IHSG, closing dari monthly dan juga weekly time frame secara bersamaan ya. Kita lihat di Januari ini kita sudah closing dua candle penting ya. Nanti kita akan coba lihat sama-sama pergerakannya gimana dan juga prospek untuk bulan Februarinya gimana ya untuk teman-teman yang mungkin mengikuti dari pergerakan saham secara bulanan, pasti nanti akan mendapatkan insight harusnya untuk satu bulan ke depan itu seperti apa gitu. Seperti biasa disclaimer on ya, harus dianalisa ulang lagi apa yang kita sampaikan karena memang pergerakan saham itu volatile. Apa yang saya sampaikan hari ini belum tentu berlaku untuk besok dan juga sebaliknya seperti itu. Jadi langsung aja kita coba cek untuk monthly close dari IHSG kita seperti apa ya. Surprisingly untuk monthly close dari IHSG kita sebenarnya nggak banyak berubah gitu ya. Kenapa? Kita lihat ya untuk area high dan juga low-nya, teman-teman bisa lihat ya ini bisa sama persis dengan bulan Desember kemarin. Bedanya ini merah, ini hijau. Tapi ya sebenarnya nggak ada bedanya menurut saya. Nggak ada bedanya itu apa? Nggak ada bedanya itu dia kena reject juga dari area supply 2 kali. Lalu dia juga reject dari area support 7.000 2 kali. Itu menandakan apa? Tandanya masih kekuatan seller dan buyer itu masih seimbang di area resisten dan support yang sudah terbentuk. Resistennya gimana? Resistennya teman-teman bisa lihat di bearish line yang sudah saya tulis di sini. 7326 bisa menjadi area resist line dan juga supportnya di 7000 untuk IHSG-nya. Lalu potensinya gimana? Kalau saya lihat untuk potensi weekly-nya, kita mungkin secara tren akan potensi untuk membentuk lower low yang lanjutan ya. Karena sebelumnya teman-teman bisa lihat pergerakannya cukup rapi ya, lower low, lower high, low, high, low, high, dan juga berpotensi untuk low. Karena tren seperti biasa, tren itu nggak mudah berubah. Jadi teman-teman bisa ekspektasikan bahwa mungkin di bulan Februari ke depan kita mungkin akan melihat area 7.000 ini bisa di-retest lagi. Dan juga kalau dia jebol dari 7.000, 6.700 bisa jadi area target selanjutnya seperti itu. Jadi dua area tersebut juga masih valid untuk bulan depan. Teman-teman bisa perhatikan di area support-support pentingnya seperti itu. Lalu untuk inflow-nya gimana? Inflow kita minus 4 triliun lagi di bulan Januari. Meskipun lebih baik dari bulan Desember, tapi kita juga masih outflow secara keseluruhan. Lalu untuk RSI kita sudah bermain di area netral, which is itu cukup bagus, ada potensi kita rebound dari sana. Tapi apakah bisa langsung rebound? Ya enggak juga ya, ketika kita masuk di area 50, kita butuh beberapa bulan sebelum kita rebound naik ke atas. Sini juga sama, tunggu engulfing, ini juga sama, kita tunggu untuk rejection, dan sini ada potensi kita untuk rebound lagi di area support, seperti itu. Sign-nya cukup bagus ya untuk RSI-nya, tinggal kita tunggu konfirmasi yang tepat, seperti itu ya. Kalau kita coba tarik secara bearish line atau trend line, di sini juga ada support, dan ini potensi jadi support juga, boleh ya teman-teman yang menganut trend line ya, garis line atau trend line, bolehlah di consider untuk mempertimbangkan area-area support dari trend line yang terbentuk di monthly time frame-nya seperti itu. Kurang lebih itu aja yang bisa saya sampaikan dari IHSG. Semoga bisa mendapatkan insight karena memang nggak banyak perubahan ya dari minggu lalu untuk insight-nya. Yang beda cuma kita sudah closing dari monthly time frame ya sebenarnya. Jadi ya nggak ada salahnya kita coba lihat dari closing monthly-nya seperti apa. Lalu kita move ke saham pilihan kita, ada brand. Brand di sini kita coba cek dari monthly close juga. Monthly close kita reject ya dari area supply yang terbentuk di 10.600 gitu ya. Kita reject membentuk bearish engulfing di sana. Ada potensi brand untuk koreksi dulu dalam waktu dekat seperti itu. Jadi buat teman-teman yang punya brand, hati-hati ya. Saya buat dua area support di sini. Area support pertama ya tampaknya berjalan dengan cukup bagus ya, 9.000. Tapi kalau dia jebol, dia bisa ke 8.000 gitu. Dan tampaknya menurut saya ada potensi kita untuk
jebol dari area support 9.000 menuju 8.000 dalam jangka waktu dekat. Seperti itu. Jadi hati-hati buat teman-teman, apabila dia tidak mampu tahan di area 9.000, maka besar kemungkinan kita turun ke 8.000. Itu untuk brand. Ya, 8.000 ini merupakan area support kuat. For me, kalau saya disuruh entry, saya akan tunggu konfirmasi di area 8.000 dulu dibanding saya harus entry di 9.000. Karena ini kalau teman-teman belajar pattern, ini ada pattern yang namanya dua gunung kembar atau double top pattern gitu. Tapi double top ini juga belum tentu aktif karena kita masih berada di area support pentingnya. Bisa saja ini membentuk triangle seperti ini untuk kembali breakout naik ke atas, itu juga bisa. Jadi masih cukup bias untuk sekarang. Tapi yang bisa saya lihat, kalau kita coba cek dari inflow money, ya, dari bulan Januari aja sebenarnya kita masih akumulasi. Jadi ya so far sih nggak gimana-gimana ya, kita masih inflow 100M. Mayoritas harga big player di harga 9.800, ya for me 9.000 juga ada diskon gitu ya. Tapi tergantung teman-teman view-nya seperti apa gitu. Apakah teman-teman yakin dengan brand sehingga teman-teman memutuskan untuk entry brand di harga 9.000 di support pertama, ataukah teman-teman better tunggu 8.000? Yaitu jawabannya dari teman-teman sendiri ya. Disclaimer on lagi, sekali lagi, bukan ajakan beli dan juga jual. Teman-teman harus analisa ulang lagi secara mandiri dari segi yang lainnya. Itu aja dari saya. Weekly-nya untuk brand nggak begitu bagus ya, bearish engulfing minus 6%. Saya masih melihat tetap possible, masih bisa turun lagi ya. 8.500 lah, enggak ya, paling jelek 8.500, teman-teman bisa mungkin dapat diskon dari area sana gitu. Itu untuk brand. Lalu let's make a move, kita ke cuan. Untuk cuan di sini untuk monthly time frame di bulan Januari lebih bagus ya daripada brand. Kita positif 29% naik ke atas, membentuk all time high baru. Dan di weekly time frame-nya kita lihat kenaikannya juga sudah mulai sangat terbatas ya, membentuk doji-doji panjang di area supply. Ini menandakan buyer-nya juga sudah mulai habis, ditandai dengan RSI yang meningkat gitu ya, sudah masuk area overbought atau jenuh beli gitu. Di daily time frame-nya kita bisa lihat lebih jelas ya, untuk cuan ini membentuk trendline yang sangat krusial. Teman-teman bisa jadikan area trendline ini sebagai area taking profit apabila cuan ini gagal bertahan di sana gitu. Kalau cuan gagal bertahan, ada potensi ke 13.400 untuk support pertama. Support keduanya ada di lowest-nya, sekitar 12.000 kurang lebih. Jadi supportnya cukup jauh ya. Support pertama sekitar 7%, support kedua 15% ke bawah. Jadi pastikan teman-teman yang sudah entry dari bawah untuk melakukan taking profit dulu. Agar apa? Agar teman-teman bisa secure profitnya gitu ya. Profitnya bisa diamankan dulu apabila nanti dia breakdown dari area support trendline yang terbentuk gitu. Ini harus pakai moving average yang pendek ya, seperti moving average 5 atau 10. Tapi saya nggak suka untuk pakai itu karena saya bukan day trade ya. Jadi ya teman-teman bisa coba-coba sendiri aja untuk pakai moving average-nya. Seperti itu. Di weekly-nya minggu kemarin kita masih cukup bertahan di area inside bar ya. Inside bar-nya masih sama. Supply-nya ada di 15.600. Supportnya di 13.400. Kalaupun dia turun ke 13.400 ya menurut saya nggak terlalu gimana-gimana ya secara weekly-nya. Tapi secara daily-nya ya ada potensi turun sekitar 7% tadi itu ke bawah ya. Better teman-teman untuk secure profit menurut saya kalau dia turun ke area situ gitu. Tapi kalau dia bisa naik lagi ke area supply bahkan menembus dari 15.600 ya itu all time high. Itu berarti kita mungkin akan melanjutkan trennya menuju all time high kembali seperti itu. Karena memang kita sudah nggak ada resisten lagi di atas ya, all time high. Jadi ya nggak ada yang bisa kita ukur sebenarnya untuk cuan ini. Secara tren dia juga bullish parah. Ya nggak ada salahnya kalau kita follow the trend atau menyisakan sedikit ya apa yang sudah kita taking profit untuk naik ke atas untuk saham ini. Seperti itu. Jadi itu aja untuk update dari cuan dan juga brand. Semoga teman-teman bisa dapat insight-nya di video kali ini. Thank you semua, see you next week dan live streaming. Bye-bye.